Halo semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Karin nih. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas organ vegetatif pada tumbuhan. Sudah paham kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan organ generatif pada tumbuhan. Penasaran kan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Secara keseluruhan, organ generatif pada tumbuhan terdiri dari bunga, buah, dan biji. Kita bahas satu persatu ya. Organ pertama yaitu bunga. Bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga, termasuk ke dalam divisio Magnolophyta atau Angiospermae, atau juga tumbuhan berbiji tertutup. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, benang sari, mahkota bunga, kepala putik, dan tangkai putik. Seperti gambar di samping ini nih. Nah, kira-kira apa saja ya fungsi dari bagian-bagian bunga ini? Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga dalam bahasa Latin yaitu pedicellus, merupakan bagian yang berada di bawah bunga paling terakhir di antara bagian-bagian yang lainnya. Tangkai bunga mempunyai fungsi yang berbeda dengan bagian induk tangkai. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Pada dasarnya, bagian ini seringkali sebagai tempat untuk memetik sebuah bunga, sehingga tempatnya berada di bawah bunga. Bagian yang kedua yaitu dasar bunga. Dasar bunga dalam bahasa Latin yaitu receptacle, mempunyai fungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya. Bagian yang ketiga yaitu bakal biji atau ovulum. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Ovulum sangat berperan aktif dalam upaya pelestarian tanaman agar tetap ada generasi berikutnya. Bagian yang selanjutnya yaitu ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Warna dan bentuk kelopak bunga biasanya menyerupai daun. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari suatu tanaman. Ketika bunga sudah mulai mekar, maka kelopak bunga akan ikut membuka dan membiarkan bunga tersebut mekar. Ketika bunga sudah mekar sempurna, kelopak bunga akan membentuk seperti bagian dasar dari sebuah bunga, biasanya berwarna hijau daun. Bagian bunga berikutnya adalah benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Bunga biasanya terdiri dari 4 kotak sari atau disebut mikrospongaria. Perkembangan mikrospongaria dan spora haploid yang terkandung di dalamnya yaitu serbuk sari mirip dengan mikrospongaria pada tumbuhan Gymnospermae seperti pinus dan lumut. Antar atau kepala sari akan melemaskan serbuk sari sehingga serbuk sari akan jatuh atau terbawa oleh agen eksternal angin, air, atau hewan keputik bunga yang sama maupun bunga lain sehingga terjadi penyerbukan. Selanjutnya, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering juga disebut sebagai perhiasan bunga. Mahkota bunga atau nama latinnya corolla dengan corak beraneka ragam menjadikannya sasaran utama bagi serangga untuk memperoleh benang sari. Kemudian ada kepala putik. Kepala putik atau stigma berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur melalui tabung serbuk sari. Dan bagian terakhir yaitu tangkai putik. Tangkai putik atau stilus berfungsi untuk menyangga kepala putik agar tetap berada pada posisi yang telah ditentukan. Tangkai putik memiliki rongga atau saluran tabung serbuk sari yang berfungsi sebagai tempat lewatnya polen yang berasal dari kepala sari dan kemudian akan diteruskan menuju inti generatif atau ovarium sehingga terjadi pembuahan. Nah, organ tumbuhan yang kedua yaitu buah. Buah merupakan bagian pada tumbuhan yang pada awalnya merupakan bakal buah, tetapi kemudian mengalami fertilisasi.
Fungsi buah pada tumbuhan adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut buah sejati, misalnya buah mangga. Adapun buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu. Buah semu bisa kita lihat pada tumbuhan jambu monyet. Buah jambu monyet terbentuk dari tangkai bunga yang menggembung. Buah terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Ketiga bagian itu disebut perikarp. Coba perhatikan gambar di samping. Lapisan buah paling luar disebut eksokarp. Lapisan ini disebut juga kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada juga yang lunak. Kulit buah pada buah kering umumnya keras, misalnya kacang tanah. Namun, ada juga yang memiliki eksokarp tipis, misalnya buah tomat. Kemudian, lapisan tengah disebut mesokarp. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasa disebut daging buah. Contohnya pada buah mangga dan buah apel. Dan lapisan yang terakhir yaitu lapisan dalam atau endokarp. Endokarp merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokarp ada yang tebal dan keras, misalnya pada buah kelapa. Berdasarkan jumlah bakal buah dan bunga yang berperan dalam pembentukan buah sejati, buah dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, anak buah tunggal. Merupakan buah yang dibentuk oleh satu bakal buah, contohnya buah mangga, buah pepaya, dan buah durian. Yang kedua, buah majemuk. Merupakan buah yang dibentuk oleh beberapa bakal buah dari beberapa bunga. Contohnya, buah nanas, buah nangka, dan buah pandan. Ketiga, buah agregat. Merupakan buah yang dibentuk oleh beberapa bakal buah dari satu bunga. Contohnya, buah murbei dan buah cempaka. Nah, organ yang terakhir pada tumbuhan adalah biji. Pada tumbuhan berbiji, biji merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri dari 3 bagian. Apa sajakah itu? Bagian pertama yaitu kulit biji. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji dan merupakan bagian terluar biji. Pada tumbuhan Angiospermae, kulit biji terdiri atas kulit luar atau testa dan kulit dalam atau tegmen. Pada tumbuhan Gymnospermae, kulit biji terdiri dari 3 lapis, yaitu kulit luar atau sarkotesta, biasanya berdaging tebal, kulit tengah atau sklerotesta, yang merupakan lapisan yang kuat dan keras, dan kulit dalam yaitu endotesta, seperti selaput, seringkali melekat erat pada inti biji. Bagian kedua yaitu tali pusar atau tangkai biji. Tali pusar adalah bagian biji yang berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembuni atau plasenta. Setelah biji matang, biji akan terlepas dari tangkai biji dan pada biji hanya tampak bekasnya yang disebut pusar biji. Bagian terakhir yaitu inti biji atau